Kami perlu Kau Yesus. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru sampai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang sanggup pulihkan segala sesuatu.
Terima kasih. Hanya Engkau yang kami cinta, sebab hanya Engkau yang mengasihi kami. Hanya Engkau penebus, Elohim Juru Selamat, dan Engkaulah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah saat ini dapat bersama-sama kembali kami menikmati hadirat-Mu. Dan itulah yang berarti dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami menikmati setiap berkat yang Kau siapkan bagi kami. Urapi kami oleh Roh Kudus-Mu. Bentengi pagari kami dengan para malaikat Somaim yang kudus. Seluruh waktu yang ada kami serahkan dalam pimpinan Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Berdebena benturan benar di sini. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Kita akan segera membuka kitab suci kita di dalam kitab Mazmur pasal 39. Tema khotbah bagi hari ini adalah penghukuman dan ucapan syukur. Penghukuman dan ucapan syukur. Apa saudara? Mazmur 39. Saya akan bacakan ayat yang ke-11 dan ayat 12. Mazmur 39 ayat 11 dan ayat 12. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena apa? Kejahatannya. Ya, di sini dikatakan karena kesalahannya, ya. Karena ya, semua yang salah itu jahat, ya. Semua yang jahat pasti salah, ya. Betul? Dan menghancurkan keelokan manusia sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Haleluya. Saudara perhatikan, pagi ini kita akan berbicara tentang apakah Yahweh Elohim itu. Ya, minggu yang lalu kita sudah mendengar bahwa kesalahan itu tidak dihukum. Betul? Betul? Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira kalau saudara, misalkan anak saudara ya berbuat salah, lalu saudara tidak menegur atau tidak menghukum atau mendidik, tidak memberitahu, kira-kira tahu salahnya nggak? Tahu nggak? Nggak ya? Yakin gitu? Manusia itu dikatakan manusia itu sia-sia apa artinya manusia itu sia-sia belaka? Seluruh kehidupan manusia itu sebenarnya tidak ada artinya, saudara.
di hadapan Elohim, pada kenyataannya manusia itu bukan sekedar banyak berbuat salah. Manusia itu bukan sekedar bisa berbuat salah. Manusia itu bukan sekedar kadang-kadang bisa baik, kadang-kadang bisa salah. Maksud dari manusia itu sia-sia belaka. Itu ada hubungannya dengan Yahweh Elohim ya. Jadi saudara kalau membaca kitab suci, apapun yang dikatakan tentang manusia itu harus selalu ada hubungannya dengan Elohim. Karena manusia itu berasal dari Elohim ya. Jadi nggak boleh berbicara tentang manusia secara ilmu manusia, antropologi sekuler. Nanti kalau yang antropologi sekuler, antropon, antropos itu artinya manusia, bahasa Yunani. Nah, kalau antropologi atau ilmu tentang manusia itu berdiri sendiri, tidak dikaitkan dengan Yahweh Elohim sebagai sang pencipta, maka manusia itu benar-benar tidak memiliki relasi atau hubungan dengan sang pencipta. Dan itu apapun kesimpulan tentang manusia yang tidak berelasi dengan Elohim sang pencipta, itu semuanya tidak tepat. Jadi kalau berbicara tentang manusia, itu selalu berhubungan dengan Elohim. Nah, itulah kitab suci kita. Jadi kalau misalkan dikatakan manusia itu penipu, ada tak? Manusia itu penipu. Apakah manusia itu disebut penipu karena manusia itu bisa menipu sesamanya? Bisa bohongi sesamanya? Bukan. Manusia itu penipu dalam hubungannya dengan Elohim. Apapun yang manusia lakukan, kerjakan, dan seluruh hidupnya di hadapan Elohim, ya dia itu penipu, saudara. Saudara kalau di sini ini duduknya baik-baik semua, betul? Semua diem loh, nggak ada yang saling memaki loh, nggak ada kan? Sopan kan? Bagaimana kalau di rumah? Di sini kan ada bapak, ibu, suami, istri, anak, orang tua. Kalau di sini semuanya kan tenang, baik semuanya. Kalau di rumah ya, Pak? Di sini ada Elohim nggak? Di rumah ada Elohim nggak? Jadi kalau di sini saudara alim, kayak alim ulama ya. Di rumah itu jahatnya luar biasa kayak bajingan ya. Saudara nipu Elohim nggak? Nipu. Ketika saudara mengekspresikan hidup saudara A dan B, padahal Elohimnya itu selalu ada dan tidak berubah, maka saudara itu penipu. Itu loh maksudnya. Jadi manusia itu penipu. Kenapa? Karena yang diekspresikan manusia di hadapan Elohim itu tidak sama, berubah-ubah. Di gereja semuanya duduk tenang, alim ulama. Sampai di rumah, di tempat kerjaan, di jalanan, di sini semua kan tenang. Coba di jalan naik mobil atau motor, lalu dipotong, apa istilah orang sini ya, dipotong gitu ya. Dilambung, disalib, lalu tapi nyalipnya itu belum terlalu jauh jaraknya, dia langsung mepet gitu. Wah, itu bisa nabrak kita. Oh, kita P. Kalau kayak gitu, saudara penipu atau enggak? Di gereja bilang haleluya, haleluya, shalom. Nah, itu benar. Ventureta pun ada sempre. Saudara diberkati nggak? Sampai di sana enggak berkati. P. Maki orang. Saudara penipu nggak? Penipu. Itu yang dimaksud dengan manusia itu sia-sia belaka. Apapun yang diupayakan oleh manusia, apapun yang dia usahakan, semuanya itu sia-sia. Nggak ada satupun usaha kita itu yang bisa memperkenan hati Elohim. Itu maksudnya. Jadi saudara, supaya saudara berkenan di hadapan Elohim itu, saudara nggak perlu berusaha apa-apa. Saudara nggak usah berusaha apa-apa untuk supaya bisa menyenangkan Elohim. Loh, apa?
kamu itu nggak pernah bisa menyenangkan dia. Lah kalau manusia itu bisa menyenangkan Elohim, ngapain Yesus datang ke dunia? Bisa ngerti nggak? Hanya Yesus yang bisa menyenangkan hati Bapa. Saya dan saudara nggak bisa. Kok nyenangkan Elohim? Nyenangkan anakmu aja kagak bisa. Nyenangkan orang tuamu aja kagak bisa. Suami nyenangkan istrinya aja sering gagal. Istri nyenangkan suaminya aja sering kali mengecewakan. Betul? Betul? Yang keras gitu. Ngantuk. Manusia itu sia-sia belaka. Nah kembali saudara, ini jadi tentang sia-sia belaka itu manusia itu antropologi Kristen namanya. Jadi hubungan kita dengan Elohim itu sia-sia. Kita di hadapan Elohim itu apa sih? Itu sebabnya pemasmur berkata di hadapan Elohim kita ini hanya seperti mimpi di malam hari. Ketika terjaga di pagi hari, mimpinya sudah ubrah hilang. Manusia itu di hadapan Elohim hanya seperti asap. Asap itu bentuknya bisa tetap enggak? Enggak dong. Asap itu bentuknya enggak karu-karuan dong. Begitu terus naik tertiup angin masih ada. Gak ketok saudara. Ya itulah manusia, tidak kelihatan, sudah sia-sia belaka. Nah itu antropologi Kristen. Sekarang saya kembali kepada tema penghukuman dan ucapan syukur. Saya tadi bertanya kepada saudara, kalau anakmu salah menurut engkau, tapi engkau diamkan, tahu nggak dia kalau dia salah? Nggak tahu. Kalau manusia salah, didiamkan Elohim, tahu nggak dia kalau dia salah? Kalau Elohim itu diem aja, nggak pernah memberikan firman-Nya, nggak pernah datang ke dunia sebagai Yahweh, lalu tidak pernah berinkarnasi sebagai Yeshua HaMashiach, manusia tahu nggak kalau dia salah? Manusia itu, saudara, digambarkan dalam kitab suci seperti tinggal dalam kegelapan, gelap pekat, bahkan melihat dirinya sendiri loh kagak bisa. Saudara kalau gelap pekat bisa lihat dirimu nggak? Nah itulah manusia. Itu sebabnya Yesus sebagai sang cahaya dan terang yang sejati itu datang ke dunia gelap ini untuk menerangi. Siapa yang diterangi? Manusia. Ketika saudara tinggal dalam kegelapan, bahkan melihat dirimu kamu tidak bisa. Lihat orang lain bisa nggak? Nggak bisa. Yang namanya di gelap gulita itu sama dengan buta. Itu sebabnya Yesus berkata, yang buta melihat. Ketika Yohanan ada di penjara, murid-muridnya datang menjenguk. Yohanan ngomong sama muridnya, tanyakan kepada Yesus, apakah dia sang Masiah itu? Murid-muridnya datang kepada Yesus, apakah engkau Masiah yang kami nantikan? Katakan kepada Yohanan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Itu jawabannya Yesus. Saudara, kita ini bahkan melihat diri kita itu nggak bisa. Jadi sia-sia apapun yang kita lakukan itu dalam kegelapan. Hanya ketika terang yang sejati datang menerangi, maka kita mulai melihat diri kita sendiri. Itu sebabnya saudara, orang-orang yang belum bisa melihat dirinya, padahal dia itu banyak salah, tapi dia tak pernah sadar kesalahannya, berarti orang itu masih tinggal dalam kegelapan. Tidak peduli meskipun saudara sudah jadi Kristen puluhan tahun. Banyak orang-orang Kristen itu tidak bisa melihat dirinya sendiri. Tidak bisa melihat kalau dirinya itu menjengkelkan. Tidak bisa melihat kalau dirinya itu sering tidak berguna untuk orang lain. Tidak bisa melihat kalau dirinya itu sering mengecewakan. Tidak bisa melihat kalau dirinya itu arogan. Tidak bisa melihat dirinya kalau dia itu
penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, penuh iri hati. Dia nggak bisa melihat itu sebagai suatu kesalahan. Kenapa? Karena dia masih tinggal dalam kegelapan. Jawabannya, saudara jangan bangga hanya karena saudara masuk gereja beri perpuluhan sepertujuh. Saudara jangan bangga hanya karena saudara bisa baca firman, doa pagi, doa malam, lalu saudara bisa nyanyi-nyanyi muji Yahweh. Itu hanya bagian-bagian ekspresi-ekspresi yang menurut saya terlalu sederhana untuk menyatakan pengenalan kita akan Elohim. Itu sesuatu yang sangat sederhana, nggak bisa dibanggakan itu. Tetapi bisakah kita melihat diri kita, melihat orang lain, melihat siapa kita, melihat siapa orang lain, dan melihatnya dalam terang yang sejati? Bisa enggak? Ketika kita gagal melihat karena kita ada dalam kegelapan, terang itu mulai datang. Dan ketika terang itu datang melalui hukum-hukum, melalui perintah-perintah, melalui teguran-teguran, melalui Yahweh yang datang menampakkan dirinya kepada manusia ribuan tahun yang silam, bahkan datang melalui Yeshua HaMashiach, Yahweh Elohim yang menjadi manusia. Saat itulah kesalahan mulai diberitahukan. Ini salah, ini salah. Ketika saudara mulai melihat terang, saudara mulai bisa tahu apa yang salah. Bisa ngerti? Ya. Kalau saudara ada di kegelapan yang sangat pekat, saudara tuh jalan, saudara nggak tahu itu kemana. Mau masuk sungai, mau masuk jurang, nggak tahu saudara. Tapi begitu gelap itu diterangi oleh cahaya, saudara sadar langsung, loh ternyata ini masuk jurang kalau saya terus ini. Nah, di situ saudara sadar. Nah, penghukuman yang Elohim berikan kepada manusia itu adalah penyataan dari teguran Elohim kepada manusia. Ketika manusia salah, teguran itu dalam bentuk hukuman. Nah, sekarang kalau minggu yang lalu dikatakan kita salah tapi tidak dihitung sebagai salah. Kalau memang kita salah tidak dihitung sebagai salah, pertanyaannya kita sadar nggak kalau kita salah? Di sini saudara harus cerdas. Orang yang berkata aku berbahagia karena kesalahanku tidak dihitung, berarti orang itu tahu kalau dirinya salah. Kalau orang tidak tahu dirinya salah, bisakah kesalahannya tidak diperhitungkan? Tidak bisa. Oh, kamu tidak tahu kalau kamu salah kok. Jadi gurunya kalau betulkan ngasih kamu 100, kamu tidak tahu. Wah, aku betul kabar. Bisa ngerti? Ini 3 minggu ini seri. Ini pendalaman kitab suci. Ini agak sulit loh sebetulnya. Ya, saudara. Dan ini yang boleh saya katakan 99% orang Kristen nggak ngerti. Hubungan antara hukuman, anugerah, tabur tuai, kesalahan yang tidak diperhitungkan, kita tidak dihukum atau kita dihukum, itu hampir saya selama usia saya 62 tahun. Saya mendengarkan pendeta khotbah, boleh dikatakan nggak ada yang mengerti. Semuanya itu kayak gerambiang. Sehingga orang Kristen itu hidupnya itu sembarangan. Karena tidak ada suatu pengertian yang jelas tentang ini semuanya. Tetapi 3 minggu ini berturut-turut, dan ini yang ketiga, saudara. Ini yang ketiga ini saya menganggap ini adalah yang terakhir untuk saudara bisa cukup mengerti. Apa maksudnya? Seperti minggu yang lalu saya katakan menabur dalam iman, menuai dalam anugerah. Percaya bahwa Yesus adalah hidupku. Ketika aku percaya Yesus hidupku,
maka tidak ada kesalahan apapun. Seperti Rasul Saul katakan, bukan aku yang berbuat dosa, tapi dosa yang ada di dalam aku. Nah, saudara, itu kata-kata yang sangat membingungkan. Aku tidak berbuat dosa, tapi dosa yang ada di dalam aku yang berbuat dosa. Loh, bagaimana tuh ini? Kalau dosa yang di dalam aku yang berbuat dosa, dosa di dalam aku itu berdosanya itu melalui aku atau tidak? Nah gitu. Melalui aku atau tidak? Ya tetap melalui aku. Tapi bukan aku yang berdosa. Loh, ya apa itu? Nah, saudara, itu sebabnya pagi hari ini saya akan menerangkan supaya lebih mengerti. Jadi, ketika ada seseorang berkata, David kan berkata, berbahagialah orang yang dosa, kesalahan, pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Elohim. Orang itu berbahagia karena dia sadar punya salah banyak, punya pelanggaran banyak, tapi nggak dihukum, tidak diperhitungkan, nggak dianggap sebagai salah. Berarti dia sadar nggak kalau salah? Sadar. Kalau orang itu tidak sadar salah, bagaimana mungkin dia bisa berbahagia? Karena kesalahannya tidak diperhitungkan. Bisa ngerti nggak? Banyak orang Kristen ini dalam hidup anugerah katanya. Oh, kita semua hidup dalam anugerah. Sehingga mereka itu berkata bahwa mereka berbahagia karena salahnya tidak dihitung. Masalahnya dia sadar salahnya. Lah kalau kamu ulangan, kamu salah semua, tapi kamu tidak tahu kalau itu salah. Waktu kamu jawab, kamu pikir itu betul. Lalu gurunya tahu kalau kamu itu salah, tapi gurunya itu kasih kamu 100. Kamu tahu kan kalau jawabanmu itu salah? Tetap tidak tahu. Malah akan semakin menguatkan pikiranmu. Wah, aku 100, berarti bener kan? Betul nggak? Demikian juga dengan orang yang hidup dalam anugerah. Ketika semua yang dia lakukan salah dan dia tidak sadar kalau dia salah dan dia tidak dihukum, maka dia tidak tahu kalau dia itu bersalah. Pertanyaannya, apakah Elohim mau memiliki umat yang hidupnya penuh kesalahan dan tidak menjadi berkat? Disinilah titik kelemahan dari doktrin diselamatkan karena anugerah. Saudara, di kayu salib, penjahat di sebelah kiri kanan Yesus itu jahat atau baik? Paling tidak dianggap penjahat karena disalib, betul nggak? Ya. Yesus berkata kepada yang di sebelah kanan, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Semua kejahatannya dihitung nggak ya? Saya tanya. Hari ini kamu bersama aku di Firdaus. Di Firdaus mau digebuki kan? Di Firdaus dia mau diwajar, tombak, dipukuli gitu. Kira-kira kalau di Firdaus itu ngapain? Senang atau susah? Senang. Lah kenapa dia kok bisa ada di Firdaus? Apakah dia tidak punya salah? Apakah dia orang suci, kudus, alim ulama? Orang bilang kayak malaikat, tidak punya dosa katanya. Padahal malaikat itu bisa salah. Ada hukuman itu malaikat. Nah, apakah dia seperti itu masuk Firdaus? Nah, tidak. Dia tetap orang yang itu sebabnya tetap enggak dilepas dari salib loh. Enggak. Yesus itu disalib enggak? Tetap disalib loh. Kenapa? Karena saya dan saudara harusnya disalib. Kalau Yesus itu turun dari salib, tidak disalib, berarti kita itu dosa kita, salah kita itu tidak akan dihukum. Tapi di dalam salib Golgota, itu salah kita itu pasti ada hukumannya. Itu. Yesus tetap disalib kan? Saya mati kan? Upah dosa apa? Ya wis. Kamu nek salah pasti dihukum. Loh Pak, minggu lalu katanya salah tidak dihukum. Nah, ini dia. Penghukuman yang terjadi bagi orang yang diterangi hatinya dengan penghukuman yang terjadi bagi orang yang hidup dalam kegelapan itu berbeda.
Orang yang hidupnya dalam kegelapan, diterangi tetap tidak mau, orang itu dihukum, hukumannya itu sebagai hal yang menghancurkan hidupnya. Sedangkan orang yang percaya kepada Yahweh Elohim, ketika dia berbuat salah, dia akan dihukum. Tapi hukuman ini sebagai suatu ajaran untuk menyadarkan dia kalau dia salah. Ini bukan tabur tuai. Ini bentuk kasih Bapa kepada anak-anaknya. Itu sebabnya Rasulullah berkata, anak yang dikasihi dihajar. Ngajarnya kayak apa? Nah, kenapa kamu tadi mukul temanmu? Wah, tak ajar kamu. Ini Silver Queen, enggak mau ya? Ngajar gak ngono saudara? Jadi ini ngajar itu kayak yang baik atau tidak baik? Kalau Yahweh ngajar kita bukan memberi yang tidak baik, tetapi dia membiarkan kita. Ada satu hal yang harus kita mengerti. Bapa kita itu mengasihi kita. Tetapi kalau kita berbuat salah, dia akan membiarkan kita. Kenapa? Bagaimana mungkin karena dia mengasihi kita, kita salah lalu kita dihukum? Kita diperlakukan tidak baik, padahal dia mengasihi kita. Bagaimana? Kita menemukan titik temunya. Banyak orang Kristen berpikir kalau hal yang buruk terjadi itu karena Elohim menghajar dia. Dalam arti Elohim itu secara aktif bekerja untuk menyengsarakan dia. Nanti ada orang Kristen kecelakaan, patah tangan, patah kaki, patah hidung, patah telinga. Telinga sampai patah itu namanya saudara. Ada telinga ini tulang rawan bisa patah, putus gitu berarti kena plak. Nah, wah, Yahweh sedang menghukum dia. Apakah Elohim itu ketika menghukum atau mengajar kita itu, dia secara aktif mendatangkan duka cita bagi kita? Jawabannya tidak. Itu sebabnya dikatakan, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Salah itu harusnya dihukum. Tapi kita yang ada di dalam Yeshua HaMashiach, kalau salah itu, hukumannya itu, ajarannya itu bukan dijerumuskan ke dalam sesuatu yang buruk. Tidak. Elohim itu tidak bisa melakukan itu. Karena dia itu sudah mengampuni kita. Karena dia itu sudah menebus kita. Karena dia sudah menjadikan kita anak-anaknya. Karena di dalam Yeshua HaMashiach, dia sudah membenarkan kita. Dia tidak akan menghajar kita dalam bentuk dia mukul kita, dia gencet kita, dia menendang kita, dia menginjak-injak kita. Enggak, saudara. Sejak di dalam kisah bangsa Israel, Yahweh berkata bahwa aku adalah bapaknya Israel. Israel biji mata kesayanganku. Saudara, kalau Israel itu salah, ya dia dihukum sebagai hajaran. Apa hukumannya itu? Yahweh membiarkan dia. Yahweh tidak melindungi dia. Yahweh cuma diamkan dia. Tak diam nawan. Sekarang apa yang akan terjadi ketika aku mendiamkan kamu? Saudara, kalau pacaran lalu didiamno pacarmu, ya Pak, mana Rafael? Mana Rafael? Kenapa kalau saya itu ngomong atau menyebut nama seseorang, kok masih gak ada? Padahal saya nggak tahu loh.
Saya nggak tahu kalau Rafael nggak ada. Kenapa sakit? Ke toilet. Wah, saya tak ke toilet. Saya itu tiap pagi ke toilet 2 kali loh. Tapi kalau minggu saya nggak pernah ke toilet. Bisa saya. Nanti dikasih tahu ya Ronald. Kamu ya, kasih tahu anak. Jangan kalau ibadah itu cari alasan terus ke toilet. Saya nggak suka. Karena saya sendiri setiap pagi itu ke toilet 2 kali. Di jam 7, setengah 8. Jam ibadah. Tapi pernah saya 27 tahun khotbah di sini. Sebentar saudara, saya mau ke toilet. Bayangkan kalau saya seperti saudara. Sebulan ke toiletnya ya kalau ibadah 3 kali. Jadi saya khotbah sebulan sampai sekali nanti. Saya nggak marah loh ini. Itu kasih saya kepada jemaat. Lah kalau kayak gitu kan nggak bisa dengar khotbah, betul nggak? Nanti suruh lihat di YouTube ya. Loh iya loh. Jangan ketinggalan. Ya. Siapapun ya di sini sama. Jangan sedikit-sedikit ke toilet. Kalau minggu itu berkata, Yesua, ini hari Minggu kami bersekutu, saya tidak akan ke toilet. Ibadahnya itu sampai jam 8 selesai. Sudah saya singkat seperti itu. Sayang waktu disia-siakan, betul nggak? Ya. Ke toilet itu tiap hari bisa berapa kali? Ibadah seminggu cuma sekali gitu ya. Jangan khawatir, tetap sehat. Enggak. Nah, kembali lagi. Saudara, Yahweh itu nggak bisa menghukum orang yang dia kasihi. Yesus berkata, aku datang bukan untuk menghukum, tapi menyelamatkan. Tapi ketika bangsa Israel, saudara, mereka itu menyembah berhala. Itu kesalahan yang luar biasa. Di situ itu Elohim membiarkan mereka. Dan ketika Israel dibiarkan, musuh-musuhnya itu langsung, saudara, bisa menindas mereka. Musuh-musuhnya tidak takut lagi. Para malaikat yang membentengi orang Israel, yang membuat energi begitu mengerikan bagi musuh-musuh Israel, malaikatnya semua pada pergi. Sehingga musuh-musuh Israel itu timbul keberaniannya untuk menyerang Israel, dan ternyata berhasil. Sehingga disitulah Israel jatuh bangun. Saudara bisa baca itu dalam kitab Hakim-Hakim. Bagaimana dengan orang Kristen masa kini? Apakah yang terjadi kepada orang Israel itu tetap terjadi masa kini? Saya katakan tetap terjadi. Saudara, bukan sebagai bentuk tabur tuai, tapi sebagai bentuk dari pelanggaran hukum yang terutama, yaitu hukum kasih. Apa? Ya, di sini saya terangkan. Hukum kasih itu Yesus katakan, kasihlah siapa? Yahweh Elohimmu. Sudah, itu yang pertama. Lalu kasihlah sesamamu manusia. 2 lah? Ya. Tapi 2 ini adalah 1. Karena tanpa salah satunya itu nggak bisa jalan. Saudara nggak bisa katakan aku mengasihi manusia, tapi saudara nggak mengasihi Elohim. Berarti saudara mengasihi manusia itu keluar dari konteks sebagai makhluk ciptaan. Maka saudara hanya humanoid saja, tok, tidak ada. Manusia yang sejati adalah manusia yang selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Nah, saudara, kembali. Yang pertama adalah kasihlah Yahweh Elohim. Kasihlah Yahweh Elohim. Ketika saudara gagal mengasihi Yahweh Elohim, siapa yang saudara rugikan? Ketika saudara gagal mengasihi Yahweh Elohim, siapa yang saudara rugikan? Siapa? Masa? Banyak orang tidak mengasihi Yahweh Elohim, tidak merasa rugi. Malah merasa untung kalau tidak mengasihi Yesus.
senang rasanya. Kalau nggak ngasih perpuluhan rasanya enak gitu. Kalau nggak jujur masalah keuangan rasanya kok ya enak, nggak ada apa-apa. Siapa bilang kalau nggak mengasihi Yahweh Elohim itu saudara merugikan diri sendiri? Kebanyakan orang yang nggak mengasihi Elohim itu senang kok. Itu sebabnya lebih banyak orang yang nggak mengasihi Elohim daripada yang mengasihi Elohim. Percaya nggak? Ketika benih ditaburkan di 4 jenis tanah, berapa persen benih itu yang tertabur di tanah yang baik? Berapa persen? 25%. Yang 75% bersaing. Jadi lebih banyak mengasihi Yahweh atau lebih banyak tidak mengasihi? Kenapa kok banyak orang tidak mengasihi Yahweh? Karena tidak mengasihi Yahweh itu mereka tidak merasa rugi. Bahkan mereka merasa rugi kalau mengasihi Yahweh. Dia tidak percaya. Kalau saudara bangun pagi 3:30 doa, itu mengasihi Yahweh atau mengasihi diri sendiri? Ditanya kok. Kalau kamu mau ke gereja doa pagi 3:30, itu bentuk dari mengasihi Yahweh atau mengasihi dirimu? Hah? Kalau kamu mengasihi dirimu, justru kamu gulingan, kemulan, mau enak, ngorok itu, menyenangkan dagingmu, betul nggak? Kalau kayak di saat yang sangat dingin, enak, mencekam, tenang, mata berat sekali untuk terbuka, tangan dan kaki itu rasanya ada beban 1 ton, tidak bisa digerakkan. Lalu kita itu harus bangun, lalu berdoa, nggak enak tuh untuk tubuh kita. Rugi kan? Rugi kan? Ya rugi lah. Kalau tidak rugi pasti semua datang doa pagi. Udah, apa percaya? Saudara kok jadi kayak orang bodoh semua ini sekarang? Hah? Saya ngomong kok jadi kayak orang bodoh semua ini, padahal pintar-pintar loh saudara ini. Pintar ngeles. Kasihlah Yahweh Elohimmu. Saya mau tanya, kamu mengasihi dia itu loh, caranya ya apa? Lu nggak nyaut. Ini bagaimana ini? Hukum yang terutama, kasihlah Yahweh Elohimmu, saudara nggak tahu. Lu hukum apa lagi yang mau saudara lakukan? Kalau yang paling penting saudara nggak tahu. Kasihlah Yahweh, caranya ya apa? Yesus bilang, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan apa perintahku itu? Mengasihi saudara-saudaramu, sesamamu. Bulat aja. Mengasihi Yahweh berarti mengasihi sesama. Makanya itu sebabnya saya katakan 2 hukum itu nggak bisa dipisah. Bagaimana caranya? Kalau kita itu mengasihi sesama, mengasihi sesama itu caranya apa? Siapa di sini yang mengasihi sesamanya? Katakan. Tidak berani angkat tangan. Aduh, saya ini putus asa. Jadi gembala 27 tahun putus asa saya. Pak pindahkan San Diego. Saya dengar di San Diego sesuai nama saya atau San. Enak di sana. Pokoknya bawa paspor itu masuk sudah. Nggak ada syarat apa-apa, dikasih warga negara di sana. Ya pindah San Diego kan. Mana bukit mana tambah ngobloi. Saudara, ditanyai siapa yang mengasihi sesamanya manusia angkat tangan, kalau saya angkat tangan. Jadi yang kamu kasih itu siapa? Mangan ngasih kucing, anjing, ngasih tikus, itu banyak memakai. Itu ngasih burung-burung Ferry, lebih mengasihi ini atau burung kan? Kamu datang ke rumah nggak ketok ini, kira-kira kamu bingung kan? Ah masa?
Setahu saya kamu nggak bingung. Paling ini bagi sampai ku anggut. Coba kalau kamu pulang, ada satu sangkar burung yang kamu pelihara itu tidak ada. Bingung nggak? Jujur. Nggak jujur kan metu ke sandung. Jujur. Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung nggak? Lah ini ada berapa kandang burung di rumah? 5. Nek kamu datang ngojek 5 nggak ada. Mau saya coba ya, tak delik no. Tapi setelah kamu sudah lupa kata-kata saya ini, supaya ada kejutan. Mungkin 2 tahun lagi kamu sudah lupa, tiba-tiba right semua. Kamu datang, tapi ini ada itu. Kira-kira kamu marah nggak sama ini? Hah? Apa? Nah, Rini ngomong, orang aku marah nggak? Apa? Buset. Gak roh kon saya ngomong motomu nanti. Lo betul nggak? Cinta mana kamu sama burung atau istri? Ini burung-burung mana kabe? Gak roh mas. Oh gak roh. Untung Rin kontek ono gak hilang di sana. Wah kalau gitu Rin itu pasti istri yang paling bahagia di dunia. Beri tepuk tangan kita untuk Ferry. Saudara, mengasihi sesama itu, kalau saya mau jabarkan sampai detail itu contohnya kayak gini, saya itu agak malu. Harusnya itu kita mengerti sendiri. Seringkali kita itu tidak bisa mengasihi sesama. Itu sebabnya kita itu juga gagal mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus itu melakukan perintahnya adalah mengasihi sesama. Dan kita itu gagal dalam mengasihi sesama. Berarti gagal dalam mengasihi Yesus Masih. Saudara, namun ada suatu perbedaan yang signifikan antara mengasihi Elohim secara pribadi dengan mengasihi manusia. Sekalipun mengasihi Elohim itu nanti aplikasinya adalah dengan mengasihi sesama. Ya. Tapi ada suatu pemisah yang jelas antara mengasihi Elohim dan mengasihi sesama. Itu sebenarnya hukum yang terutama itu terdiri dari 2 hukum. Kasihlah Yahweh Elohimmu, dan yang kedua adalah kasihlah sesamamu. Ada 2. Jadi saya akan contohkan seperti ini. Ketika saya dalam suatu persoalan, saya dalam suasana yang sangat mencekam, saya sangat membutuhkan pertolongan, saya sangat perlu dibantu. Dan di saat itu saya tidak ingat kepada Yesus, tapi saya langsung datang kepada orang yang saya pikir bisa menolong saya. Hal itu menunjukkan bahwa saya tidak mengasihi Yesus. Bisa ngerti? Ya. Salah nggak saya? Salah nggak? Salah. Saya lebih ingat kepada manusia daripada kepada Yesus. Ketika saya ingat kepada manusia, apakah saya merugikan manusia itu? Tidak. Ketika saya tidak ingat Yesus, apakah Yesus dirugikan? Tidak juga. Tetapi ketika saya tidak ingat Yesus, tetapi saya mengandalkan manusia, maka berarti saya gagal dalam mengasihi Yesus. Dan kegagalan dalam mengasihi Yesus ini, saudara, inilah yang akan ditegur oleh Yesus melalui hajaran dalam bentuk penghukuman, yaitu dibiarkan. Itu yang dikatakan anak dikasih itu akan dihajar. Kalau hal itu terjadi terus menerus, saya akan dibiarkan supaya saya sadar bahwa saya akan salah. Dan seringkali kesalahan itu kita sadari ketika kita sudah terjerumus dalam pilihan hidup yang kita lakukan yang keliru, yang dampaknya akhirnya itu merugikan kita, baru kita sadar. Disitulah kerja dari berbagai orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan.
Engkau gagal mengasihi Yesua, Yesua nggak marah. Itu sebabnya ada dikatakan oleh Rasul Saul, jangan mendukakan Roh Kudus. Ketika engkau hidup tidak mengasihi Elohim, Roh Kudus itu sedih, berduka. Tapi dia tidak melakukan apapun. Dia tidak akan menghukum kita. Loh, Roh Kudus itu datang bukan untuk menghukum. Nggak ada dikatakan Roh Kudus datang akan menghukum kamu, betul nggak? Menyertai kamu menjadi penolong, penghibur, menjadi guru yang akan mengajarkan kepada kamu semua kebenaran. Roh Kudus ini akan tinggal menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus ini adalah roh yang keluar dari Bapa dan Yeshua Al-Masih. Itulah Roh Kudus. Apakah dia marah? Apakah dia itu nanti menghukum kita? Tidak. Tapi dia bisa dibuat berduka. Kenapa dia berduka? Karena kita hidup tidak menurut pimpinan Roh Kudus. Kita gagal mengasihi Yahweh Elohim, maka dia berduka. Tapi dia tidak menghukum. Tapi dalam duka citanya nanti dikatakan jangan memadamkan roh. Ada kelanjutan. Roh Kudus itu bagaikan api. Dan jangan sampai api itu menjadi padam. Menjadi padam itulah dalam bahasa saya, dia membiarkan kita. Tidak lagi menerangi kita dengan api energinya yang kudus. Kata memadamkan roh berarti roh itu benar-benar membiarkan kita dalam kegelapan. Dan ketika kita ada dalam keadaan yang seperti itu, yang rugi ya kita pasti. Hidup kita pasti rugi. Kita pasti akan menderita. Ya, nah, disitulah hukum anugerah dan hajaran itu berlaku. Jadi jangan saudara pikir karena kesalahan kita tidak diperhitungkan, maka berarti hidup kita tuh aman-aman saja, enak-enak saja. Tidak. Kalau seperti itu berarti Elohim tidak mengasihi kita. Justru karena dia mengasihi kita, maka dia itu akan mengajar kita, menghukum kita. Tapi hukumannya itu melalui dia biarkan kita. Saudara, kalau kamu punya anak kecil yang tidak tahu bahaya di jalan, lalu kamu biarkan dia karena kamu bosan sama dia, kira-kira bagaimana? Kamu biarkan dia keluar rumah, kamu biarkan dia mainan di jalan, kamu biarkan dia guling-guling, tidur-tiduran di tengah jalan, apa yang terjadi? Jadi saudara jangan anggap sepele. Kita hidup dalam anugerah, dosa kita tidak diperhitungkan, memang tidak dihitung lagi. Tapi bukan berarti salahmu itu tidak ada. Sesuatu yang tidak dihitung itu ada. Kalau tidak ada itu nggak bisa dihitung dan tidak bisa tidak dihitung. Bener nggak saya ngomong? Kalau sesuatu itu tidak ada, ya nggak bisa dihitung, juga nggak bisa tidak dihitung. Apa yang tidak dihitung? Mau nggak ada kok. Apa yang dihitung? Mau nggak ada kok. Nggak ada itu nggak bisa dihitung. Nggak ada itu juga tidak bisa tidak dihitung. Sesuatu yang tidak dihitung ada nggak? Lu ditanya kok. Sesuatu yang tidak dihitung itu ada nggak? Ada. Justru karena ada maka tidak dihitung. Kalau kagak ada nggak, bagaimana tidak dihitung? Udah mendadak. Mungkin agak bingung ini. Waduh, ya apa sih? Agak bingung ini. Ya bingung kan kata, malu pasti. Orang timur itu gitu. Nggak ngerti itu pura-pura ngerti. Ya? Nanti kalau ngerti, pura-pura nggak ngerti. Itu orang timur repot memang. Sebenarnya timur laut atau timur utara.
Sulawesi Utara ya Timur Utara. Indonesia bagian timur loh kita. Nah kita di Sulawesi Utara berarti orang Timur Utara. Ya, jadi saudara, tidak dihitung itu justru kan ada. Lah ini ada, maksud Yahweh itu diem no. Kalau dia Bapa yang mengasihi kita, masa dia diamkan kita dalam kesalahan terus? Memang kesalahannya nggak dihitung, tapi justru itu ada. Tidak dihitung itu artinya kesalahanmu itu tidak akan membuat kamu itu dihukum masuk neraka, gitu loh maksudnya. Kamu tidak akan kehilangan keselamatanmu hanya gara-gara kamu itu salah. Itu maksudnya. Tapi dia tetap akan kalau mengasihi kita menghajar kita. Siapa di sini yang senang kalau salah didiamkan? Angkat tangan. Bukan salah tidak dihitung ya. Salah didiamkan, angkat tangan. Ada. Siapa di sini yang senang kalau salah tidak dihitung, angkat tangan. Kabeh. Berarti senang dihitung itu. Ini salahmu dihitung, kamu masuk neraka loh. Salah satu saja itu masuk neraka soalnya. Karena tidak ada di hadapan Elohim yang kudus itu nggak ada istilahnya itu. Ini dosa titik iso masuk itu nggak ada. Mutlak harus kudus. Sekali lagi, siapa yang seneng salahnya nggak dihitung, angkat tangan. Saya ini kepingin tahu kalau tanya itu saudara ketinggal. Dengan angkat tangan ini saya tahu paling enggak loh ya. Oh berarti ngerti gitu. Meskipun ada yang ikut-ikutan. Jadi lihat, nah, kalau yang angkat tangan banyak berarti benar itu. Nah itu namanya mainstream ya. Ikut kepada khalayak, intersubjektif. Jadi ini banyak angkat tangan berarti benar angkat tangan. Masih ngerti nggak apa-apa. Sekali lagi, siapa yang senang salahnya tidak dihitung angkat tangan. Soalnya ada yang angkat tangan. Berarti yang angkat tangan ini senang dihitung salahnya. Siapa yang senang salahnya dihitung angkat tangan. Harusnya tidak angkat tangan tadi sekarang. Angkat tangan. Ini udah buat saya stres. Ya. Siapa yang senang kalau salah ditegur angkat tangan. Siapa yang senang kalau salah didiamkan? Angkat tangan. Oh, kenapa ya kok jadi munafik lagi? Padahal saya tahunya ini. Dalam konsultasi entah pernikahan orang tua anak, setahunya saya orang itu mengeluh karena kalau salah itu ditegur. Nggak betul ya. Pak Gembala, suami saya itu cerewet. Kenapa? Sedikit-sedikit saya nih disalahkan, sedikit-sedikit disalahkan. Saya tidak senang loh sama suami cerewet gitu. Ya terima saya apa adanya. Loh, nerima kamu apa adanya. Tapi pada kamu itu ada apanya. Nanti dulu, ada apanya dalam dirimu. Aku terima kamu apa adanya. Lah nek mana Rafael tadi? Sudah lega? Sudah lega? Lain kali nggak boleh keluar ya? Harus dengan iman ya, nggak boleh. Jadi kalau mau itu berhajat ria itu sebelum ibadah ya. Ya. Nah, kamu kan berpacaran itu sama namanya kasih abadi. Lo memang kasih abadi, lestari kasih namanya, kasih lestari. Lestari kan abadi. Kamu nerima dia apa adanya? Ya keras. Nah, tapi sekarang gini ya, ternyata lestari itu rambutnya brodol botak. Ku disen ku rapen, tangannya bengkong sekele polio. Mau terima apa adanya? Mau terima apa adanya? Masalahnya itu dia tuh ada apanya. Bukan kita tuh terima apa adanya. Yahweh itu terima kita apa adanya. Tapi bukan berarti dia diamkan kita ada apanya itu didiamkan saja. Kamu tuh ada apanya. Lalu kamu kurapan terus, Yahweh mau sama kamu. Kamu penuh kesalahan, dia mau berkawan terus sama kamu. Ya kagak mau.
Yahweh berkata, karena aku kudus, hendaklah engkau kudus. Dia terima kita apa adanya. Betul. Masalahnya, pertanyaannya, kamu itu ada apanya? Apa yang ada padamu? Kepa itu orang sederhana, dia nelayan. Dia bukan orang pinter, dalam arti punya titel-titel sekolah yang hebat seperti Rasul Saul. Dan Yahweh terima dia, Yesus terima dia apa adanya. Sebagai murid yang kadang berapi-api, tapi kadang juga bisa memaki, bahkan mengutuki Yesus 3 kali. Yesus terima dia apa adanya. Tetapi dia bukan tidak ada apa-apanya, saudara. Ketika setelah hari Pentakosta, ketika Rasul Kepa ini mau masuk ke bait suci, ada orang lumpuh minta sedekah. Maka Kepa berkata, emas, perak, uang tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku yaitu Yahweh Yesus Masih. Berdiri kamu. Berdiri. Kita diterima apa adanya. Tapi apakah ada Yesus Masih di dalam hidupmu? Itu pertanyaan. Saudara, jadi ketika kita salah kepada Elohim karena tidak mengasihi dia, dan tidak mengasihi dia itu, ukurannya setiap pribadi itu bisa berbeda. Bagi saya, kalau saya nggak mau doa pagi, malas, itu saya nggak mengasihi dia berarti. Itu bagi saya. Bagi saya, kalau saya membiarkan orang yang tertindas dan saya bisa menolong tapi saya diam, berarti saya nggak mengasihi dia. Bagi saya itu begitu banyak hal yang saya sadari itu membuat saya tidak mengasihi dia. Dan ketika saya gagal melakukan itu, pasti dia akan mengajar saya. Karena ajaran Elohim itu sesuai dengan apa yang kita mengerti. Yesus berkata, yang mengerti banyak, ketika dia salah akan banyak dicambuk banyak juga. Yang sedikit mengerti, sedikit cambukannya. Lalu apa saudara bilang, kalau gitu aku lebih baik gak ngerti, kan? Untuk orang yang seperti itu tidak akan dicambuk tapi langsung masuk neraka. Karena kamu sengaja untuk tidak mau tahu, untuk tidak mau mengerti. Padahal kamu tahu bahwa harus ada banyak yang harus kamu mengerti. Bisa ngerti? Logikanya itu seperti itu. Nah, saudara, itu yang pertama ya. Kedua, ya. Yang kedua, kasihlah sesamamu. Ketika kita gagal mengasihi sesama kita, apakah tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita? Tabur tuai itu ada di ranah ini. Ngerti, saudara? Ketika kamu gagal mengasihi sesamamu, tabur tuai itu ada di sini. Elohim dalam Mazmur ngomong begini melalui Daud. Orang yang berbelas kasihan kepada orang yang lemah, maka Elohim juga akan berbelas kasihan kepada dia. Itu tabur tuai namanya. Sikapmu kepada sesama akan menentukan sikap Elohim terhadap kamu. Kenapa? Karena mengasihi Elohim dan mengasihi sesama itu adalah satu paket. Sehingga kegagalan dalam mengasihi sesama, hukumannya itu akan diberikan pada kita. Hukumannya itu adalah Elohim memperlakukan kita sesuai dengan takaran kita. Itu tabur tuainya ada di sana. Saudara pelit, ya. Seorang suami pelit kepada istrinya, misalkan. Suaminya ini kerja di kantor, punya atasan. Dia pelit sama istrinya. Nanti Yahweh akan menghukum dia. Bosnya di kantor itu pelit sama dia. Gajinya nggak dinaik-naikkan. Sudah kerja 30 tahun tetap aja gajinya. Bahkan gajinya sama dengan office boy. Padahal dia bagian akuntansi. Ngenes kan? Dia bilang kalau istrinya minta uang lebih, dia bilang minta lebih. Sedangkan aku aja nggak naik gajiku. Justru dia naik gaji karena medit sama istrinya. Bisa ngerti?
Nah, banyak manusia itu saudara diputar balik. Padahal firman berkata orang yang berbelas kasihan, orang yang murah hati, Yahweh juga akan murah hati kepada dia. Amin. Amin. Ya. Siapa bilang tabur tuai tidak terjadi? Waduh, khotbah minggu lalu itu menyenangkan ya. Menabur dalam iman, menuai dalam anugerah. Luar biasa. Upahnya Yesus diberikan pada saya, padahal saya tidak melakukan apa-apa. Siapa bilang? Dia akan memberikan upahnya. Upahnya Yesus itu diberikan pada kita sesuai dengan pekerjaanmu. Kalau pekerjaanmu itu bagus, upahnya Yesus yang bagus itu juga akan diberikan pada kamu. Ngerti nggak? Bukan kamu tidak bekerja apa-apa. Keliru, saudara. Nah, siapa yang minggu lalu itu keliru? Kadung seweneng euforia. Enak ya? Menabur dalam iman, menuai dalam anugerah ya? Belum lengkap itu saudara. Lengkapnya itu baru pagi hari ini. Upah kita itu tidak akan diperhitungkan sebagai upah. Karena apa? Karena kita banyak gagal. Itu sebabnya upahnya yang diberikan adalah upahnya Yesus kepada kita. Tapi upah Yesus yang diberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Rasul Saul berkata, kalau kamu membangun dirimu dengan tanah liat, rumput, jerami, kayu, kamu itu pekerjaanmu semuanya akan terbakar hangus. Kamu tidak terima pahala apapun. Sekalipun kamu bisa selamat, tapi kamu tidak terima upah apapun. Tapi kalau kamu membangun hidup kerohanianmu dengan emas, perak, permata, batu-batu mulia, maka di hari penghakiman itu tahan uji dan kamu akan terima upah. Lah, upah ini adalah upahnya Yesus itu tadi. Amin. Ya? Iya, saudara. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu ditutup dengan barang siapa setia dan menang sampai akhir, dia akan menikmati semua janji Elohim, waris Elohim yang diberikan pada kita semuanya. Ayat terakhir kita baca Mazmur 50. Tetapi dalam hidup dalam anugerah ini saudara, ada satu hal yang luar biasa penting. Hidup dalam anugerah adalah kita menerima semua hal yang tidak pantas kita terima. Itulah anugerah. Dan bayangkan ketika saudara menerima sesuatu yang tidak pantas untuk saudara terima, tapi diberikan pada saudara, tidak ada yang dapat kita katakan selain mengucap syukur. Itu sebabnya aku menghukum kamu. Itu bukan kamu itu tidak setia berpuluhan, tidak setia sepertujuh, tidak setia ke gereja, tidak setia baca firman. Itu semua sudah kamu lakukan, itu baik. Aku tidak menghukum kamu karena itu. Aku menghukum kamu itu karena kamu tidak mengucap syukur. Syukurmu itu bukan sebagai suatu persembahan. Persembahkanlah syukur. Maka ketika engkau dalam kesesakan berseru kepadaku, aku akan meluputkan kamu. Amin. Masalah dalam hidup kita itu adalah bukan sekedar kurang bersyukur. Syukur itu bukan sesuatu yang bisa saudara hitung. Satu minggu ini saya tidak bersyukur berapa kali, atau satu bulan ini saya bersyukurnya berapa kali. Aku lebih banyak bersyukur loh daripada tidak bersyukur. Bukan loh saudara. Syukur bukan masalah jumlah saudara ngomong terima kasih. Keliru. Persembahkanlah syukur. Itu bagian dari esensi kehidupan yang hidup dalam anugerah. Apa? Esensi mengucap syukur adalah ucapan syukur adalah esensi dari orang yang hidup dalam. Coba diulang. Mengucap syukur adalah esensi. Tahu esensi nggak? Mengucap syukur adalah inti dari hidup orang yang hidup dalam anugerah. Jadi ketika kamu tidak mengucap syukur, itu bukan sekedar salah karena tidak bersyukur, tetapi kamu meletakkan dirimu di luar
gerah. Bisa ngerti? Jadi mengucap syukur itu bukan sesuatu yang sekedar ucapan, tapi adalah esensi dari hidup yang ada dalam anugerah. Saudara, kalau saudara sadar bahwa dulu saudara tinggal dalam kegelapan, tapi sekarang hidup dalam terang ajaib, saudara bersyukur. Saya itu alasan untuk bersyukur itu terlalu banyak dalam hidup ini. Sejak kecil saya itu keluarga miskin ya, keluarga kekurangan, keluarga yang benar-benar kalau dianggap itu kere, saudara, memang benar. Karena papi itu dulu sudah hancur-hancuran sudah. Ya, papi saya itu dulu penjudi. Jangan ada yang suka judi ya. Ada yang judi online, judi online, jangan ya. Kok enggak bilang iya? Jangan judi online. Pernah? Nggak ada orang bisa berhasil hidupnya karena yang berhasil pasti bandarnya, saudara. Itu apa sih? Lalu orang judi itu soge kabeh bandarnya nanti. Ya bangkrut kabeh melayu, bandarnya mak sitok, saudara. Yang judi jutaan. Ini judi ini sudah merajalela sampai di pemerintah, tingkat MPR, DPR, tingkat Kapolri. Setahu saya di YouTube ya maafkan saya kalau saya salah. Saya itu cinta negeri ini. Tapi saya bingung apa yang saya cintai. Loh saya cinta tapi saya bingung apa yang harus saya cintai gitu. Ya dicintai karena mereka itu tidak layak untuk dicintai. Gak ngerti. Kita tuh mencintai itu karena orang-orang itu tidak layak untuk dicintai. Itulah anugerah. Yesus itu mengasihi kita karena kita tidak pantas untuk dikasihi. Ya begitulah. Apa ada apanya bangsa ini untuk dicintai? Justru karena tidak ada apa-apanya itu, saudara. Kalau sudah punya apa-apa ada dia punya. Lah apa kasih? Kamu sih harus dikasihi karena kamu seringkali tidak punya apa-apa dan kamu tidak ada apa-apanya. Siapa di sini yang ada apa-apa ada? Siapa di sini yang apa-apa ada? Saudara penuh dengan apa? Ya kan? Jalan-jalan apa itu? Jalan apa? Oh adanya gitu. Ada nggak? Wah, nggak ada. Di situ apa itu? Di sini nggak ada. Betul nggak? Di sini ada konglomerat tangan-tangan. Kalau ada nanti saya minta bangunkan gereja di Manado sana, yang gede. Ada yang konglomerat di sini? Nggak ada. Kongko-kongko melarat nggak. Ya. Kerjanya apa di rumah? Acara, pengangguran banyak acara katanya gitu. Ya itu plesetan-plesetan seperti itu. Haleluya. Haleluya. Apanya ya haleluya? Tahu mengucap syukur tadi? Ya? Siapa yang selalu hidupnya mengucap syukur, angkat tangan. Saya tiap hari nyanyi bersyukur, bersyukurlah. Itulah jadi kongkon bersyukur. Masih disuruh dong? Iya. Masih disuruh bersyukur. Syukur itu adalah esensi hidup yang dalam anugerah. Kalau tidak bersyukur dihukum nggak? Dihukum. Karena tidak bersyukur berarti tidak menghargai anugerah. Berarti keluar dari. Nah kalau kamu keluar dari anugerah, keluar dari pagar anugerah Elohim, siapa saja bisa mengganggu kamu.
Dalam cerita Rama Sinta itu loh. Itu ketika Rama itu meninggalkan Sinta, istrinya, itu dikasih pagar, lingkaran dengan mantra kesaktiannya. Dindaku, jangan keluar dari lingkaran ini. Woi, tahu nggak? Tahu ceritanya nggak? Iya, ini lingkaran anugerah, jangan keluar dari situ. Apapun yang terjadi. Wah, dia demam. Toleh, ngelihat segala aman. Tiba-tiba ada yang namanya Rahwana. Si dasa muka. Dasa artinya 10, muka artinya wajah. Rahwana punya 10 kepala. Wah, menakutkan. Rahwana, ayo Sinta ke sini. Ayo, aku ini Raja Alengka. Ayo, jadi istriku. Kamu minta apa aja aku beri. Buat apa kamu ikut Rama? Rama ini cuma orang yang terusir, lari ke hutan. Dia bertapa di hutan, gak tahu sampai kapan, gak punya apa-apa. Ayo ikut aku. Sinta bilang, kepalanya aja 10, pedih aku. Jadi Sintanya tetap ada di dalam lingkaran. Yang pernah dengar cerita ini, angkat tangan. Yang gak pernah dengar, angkat tangan. Kayaknya gak dengar, maka ceritain saya ini. Ya. Si Rahwana tidak kurang akal, dia kan raja sakti. Waduh, aku kalau dalam bentuk seperti ini, Sinta nggak mungkin ya mau terima aku. Apa? Dia jadi seekor rusa betina yang cantik. Langsung rusa ini dengan tertatih-tatih di luar lingkaran jatuh. Karena si Rahwana itu nggak bisa masuk lingkaran, nggak bisa. Dia tetap di luar lingkaran. Yang bisa keluar dari lingkaran itu cuma Sinta. Sesakti apapun ini, lingkaran ini yang dibuat Rama ini, Sinta tetap bisa melangkah kalau dia mau. Karena ini hanya untuk membatasi supaya bahaya dari luar tidak bisa masuk. Tapi Sinta bisa keluar. Itu sebabnya Rama bilang jangan keluar dari lingkaran itu. Nah, tapi karena ada rusa yang kena panah. Panahnya Laksmana. Laksmana itu adiknya Rama yang jaga Sinta di luar. Wah, ini apa ini? Dipanah saja ini. Rusanya ini ganggu ini. Soalnya si Sinta ini sangat cinta binatang. Salah itu Laksmana. Dia panah. Waduh, tambah. Sintanya tambah. Kasihan, waduh kok dipanah, kasihan. Akhirnya dia sadar, dia keluar. Dia ambil rusa itu. Waduh, kasihan kamu rusa. Begitu rusanya dipegang, langsung berubah jadi Rahwana. Langsung Sinta digendong, dicek terbang. Wah, terbang tinggi ke Alengka. Wah, burung peliharaannya Rama namanya Jatayu. Burung raja paling besar. Wah, nyerang, bertempur mati-matian. Kalah Jatayunya, saudara. Pesawat terbang aja bisa jatuh, apalagi Jatayu. Akhirnya Sinta masuk kerajaan di sana. Mau diperistri sudah. Ceritanya sampai di situ dulu. Terus terusan aku gak khotbah. Itu cerita Rama dan Sinta. Ya. Kamu ketika tidak mengucap syukur itu persis kayak Sinta tadi loh, yang keluar dari lingkaran anugerah. Jadi saya cerita itu ada tujuannya supaya saudara muda, karena orang Indonesia itu nek diceritani sesuatu atau diajar sesuatu melalui dongeng itu masuk, melalui dongeng masuk. Meskipun Rasul SAW berkata kamu jangan senang dengan dongeng-dongeng nenek tua ya Timotius, masalahnya dongeng nenek tua itu bisa masuk, saudara. Tapi Rasul SAW itu maksudnya dongeng-dongeng yang tidak mendukung kebenaran Injil. Kalau dongengnya itu bisa mendukung kebenaran Injil, ya bagus lah, nggak apa-apa didongengkan, ya. Jangan-jangan, ini sekarang jadi orang Hindu karena cerita tentang Rama Sinta, ya. Aku ojo di prank kayak gitu, saudara. Ya, jadi ketika kamu tidak mengucap syukur, kamu itu keluar dari lingkaran anugerah.
Kalau keluar dari lingkaran kura, digondol rawana kolonku. Ya kan? Tahu 10 kepala, 10 tanduk, 7 kepala. Si naga, naga bonar, si naga merah itu di kitab Wahyu. Kalau kamu tidak mengucap syukur, saudara, coba suami istri itu di rumah kalau cekcok, ini bukan masalah uang Pak, tapi masalahnya ini aku ini belum bisa belanja Pak. Tadi aku bilang bukan masalah uang, tapi masalahnya aku tidak bisa belanja. Ini masalah apa sebetulnya? Hah? Coba orang ribut itu masalah apa biasanya? Loh, kok itu pinter kan? Dan jujur. Di situ tuh saudara dikasih ya, kan jujur. Orang itu paling ribut itu masalah uang. Coba kalau di dunia ini nggak ada uang, nggak ribut orang. Paling bikin ribut itu akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau nggak cinta uang, tapi yang diomongin uang terus, akar apa itu? Bukan akar kejahatan, akar percekcokan. Ya. Kalau nggak ada uang, mengucap syukur nggak? Deh. Kalau ada uang, mengucap syukur. Kalau nggak ada uang, kalau kerjaan sepi, mengucap syukur dalam. Kalau nggak mengucap syukur dihukum. Kalau nggak mengucap syukur digondol rawana. Suatu ketika, sebentar lagi, sudah selesai Pak. Suatu ketika si Konghucu, tahu Konghucu? Konghucu dia itu kaya, dia kerja di kerajaan Cina, kekaisaran Cina, dinastinya apa? Nggak perlu. Dia punya istal kuda, jadi kudanya banyak yang indah-indah, bagus-bagus. Pegawainya juga banyak. Suatu ketika dia pulang dari perjalanan jauh, dia dengar kabar dan dia lihat kandang kudanya itu hancur terbakar. Lalu pegawainya bilang, aduh Tuan, kandang kuda hancur terbakar. Lalu Konghucu itu yang ditanyakan itu kan, kuda-kudanya mana? Kuda-kudanya lari, kuda-kudanya kebakar, mati semua atau ada yang hidup? Dia nggak tanya itu. Dia tanya apakah ada di antara pegawai yang celaka. Oh tidak ada Tuan, syukurlah. Bayangkan, itu kisah sungguh loh saudara. Itu kisah sungguh yang tercatat dalam sejarah bangsa Tiongkok, bangsa Cina. Bagaimana si Konghucu itu sebagai orang yang dianggap sangat agung, itu tidak pusing dengan kudanya yang banyak itu hilang lenyap atau apa. Yang dia sangat perhatikan adalah keselamatan dari pegawai-pegawai. Kira-kira saudara sebagai orang yang mengenal Yesus Masih yang hidup dalam anugerah, bisa lebih mulia dari itu? Bisa lebih mulia dari itu? Saya tanya, bisa lebih mulia dari itu? Anak megang gelas jatuh, kuaplek, buah, itu gelas mahal, goblok, nyekel sing hati-hati. Bayangkan, gelas pecah, itu kamu beli paling berapa ribu, mau ratusan ribu bahkan. Tapi ngaplok anak itu seumur hidup membekas. Trauma, hatinya sakit seumur hidup. Apakah itu menunjukkan saudara hidup dalam anugerah? Saudara hanya marah karena tempe tahumu yang ada, aku nanti siang itu tempe tahu ke aku, mau hilang. Siapa sih mangan ini? Aku, goblok. Itu kan bukan punya aku, kok mau makan? Kok enggak tanya-tanya? Bayangkan. Sakit
sakit hati aja bagaimana ini? Cuma masalah tempe tahu, orang digoblok-goblokkan. Belum lagi itu masalah sate yang lebih enak lagi. Kalau saya, makanan saya dimakan orang, kamu seneng gak? Entek, no. Aku makan gak apa-apa, enak, perutku iso cilik. Dia tanpa rencana. Dolah ya doh. Dan apa mau ngamuk? Saudara, mengasihi sesama itu bagian dari mengucap syukur loh. Saudara diperlakukan apa, saudara mengalami apa, lalu saudara marah, itu menunjukkan kalau saudara itu nggak mengucap syukur. Itu menunjukkan kalau hidupmu itu tidak dipenuhi syukur. Orang yang hidup dalam anugerah itu hidupnya esensinya adalah syukur itu tadi. Itu sebabnya kalau nggak bersyukur dihukum. Yang ngomong, aku menghukum kamu bukan karena persembahanmu, tapi karena kamu tidak mengucap syukur. Apakah kalau suami istri mengucap syukur bisa salah-salahan? Bisa? Kalau dua-duanya mengucap syukur bisa salah-salahan? Kalau salah satunya mengucap syukur bisa bertengkar? Tidak bisa. Tepuk tangan itu pasti dua. Bertepuk sebelah tangan nggak mungkin ada suaranya, betul nggak? Ya cobaan, apa itu? Nah gitu saudara. Kalau salah satu saja hidup dalam syukur, tenang hidup itu. Betul? Betul? Orang yang tidak bersyukur karena dia tidak mengerti tentang anugerah. Orang yang tidak tahu kesalahannya. Di kayu salib aku melihat semua kesalahanku. Saudara bisa melihat kesalahanmu. Kalau kamu bisa melihat kesalahanmu, kamu nggak suka nyalakan orang. Seringkali kesalahan orang itu tidak berarti dibandingkan kesalahan dirimu sendiri. Ada orang-orang yang selalu berpikir dirinya nggak salah, cuma orang lain yang salah. Tetapi ingat, seringkali orang di sekitar kita itu salah karena kita yang memperlakukan mereka dengan salah. Khususnya orang yang kita kasih, keluarga kita, anak kita, cucu kita. Seringkali mereka salah karena kitalah yang memperlakukan mereka dengan salah. Siapapun kita, kalau kita adalah kepala, maka kita akan menguasai tubuh kita. Dan kalau tubuh itu mengalami sesuatu yang tidak bagus, itu yang dipersalahkan adalah kepala kita. Sumber dari semuanya adalah otak. Kalau otakmu nggak beres, maka seluruh hidupmu pasti nggak beres. Betul nggak? Betul? Kalau otakmu beres, seluruh hidupmu pasti beres. Sebab dari otak itu keluar semua pikiran, perasaan, semua asumsi, semua konsep, semua pandangan, semua pilihan hidup itu keluar dari otakmu. Kalau otakmu genah, yang genah hidupmu. Kalau otakmu tidak genah, ya tidak genah. Dan siapakah saudara di sini semua? Ada yang kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga tidak harus seorang pria, tidak harus seorang suami. Tapi seorang yang dianggap paling tua, sepuh, orang yang dianggap senior, bisa menjadi mentor, bisa menjadi penasehat dan sebagainya. Di keluarga itu mesti ada orang yang seperti itu. Kalau dia salah, ya semuanya akan salah. Tapi kalau dia benar, bisa diharapkan semuanya berjalan dengan baik. Jangan pernah tidak mengucap syukur. Ketika tidak mengucap syukur, keluar dari kalau keluar dari anugerah, kesalahanmu dihitung. Bukan sekedar salahmu ada, tapi salahmu dihitung. Di situ kamu akan menuai penderitaan. Itu sebabnya hukuman terjadi karena tidak ada ucapan syukur.
Karena tidak mengucap syukur keluar dari anugerah. Di dalam anugerah kamu ada salah, tapi salahmu tidak dihitung. Di luar anugerah kamu salah dan salahmu diperhitungkan. Itu terjadi setiap detik dalam hidup kita. Bukan suatu fase di mana aku senang ya, aku sekarang hidup dalam anugerah, salahku tidak dihitung. Sehingga kita melakukan apapun tidak pernah dihitung. Tidak. Iman yang kita jalani adalah perjuangan dari hari ke hari. Pengharapan dan kasih kita yang kita jalani itu setiap hari bisa berubah. Kita terus berjuang. Itu sebabnya Yesus berkata, pikul salib, menyangkal diri setiap hari. Karena setiap hari menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Yesus memberkati saudara semua. Silakan kami duduk. Pelayan berjamaah kudus, silakan maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk semua nasihat, pengertian yang telah kami terima. Sekalipun kami tetap sadar banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun siapakah yang sempurna? Siapakah yang tidak memiliki kekurangan? Kami hanyalah manusia yang sia-sia belaka. Kami hidup hanya dari anugerah-Mu semata. Tolong kami semua untuk bukan hanya mendengar, tetapi mengerti apa yang kami dengar. Dan kami boleh menjadi pelaku dari kebenaran-Mu. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami menikmati tubuh dan darah anak domba Elohim. Berkati saudara-saudara kami akan melayani kami. Puji syukur hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yeshua untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa untuk kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Elohimku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Roti ini adalah daging Yeshua HaMashiach. Betapa beruntung, berbahagia kita dapat menikmati tubuh anak domba Elohim.
Sebab siapakah kita manusia yang bukan apa-apa ini? Itu sebabnya dengan kerendahan hati dan iman yang teguh, apa yang saudara pegang di tangan kanan itu adalah daging anak domba Elohim. Bukan sekedar roti yang dibuat oleh tangan manusia. Yakin bahwa dia mau hidupnya adalah hidup kita. Bahwa dia ada di dalam kita dan kita di dalam dia. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini. Sebab roti ini benar-benar adalah dagingku, tubuhku. Barang siapa makan roti ini, yaitu dagingku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang tanya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach kita makan. Semua bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku yang diserahkan bagi kamu. Darah perjanjian yang dicurahkan, yang telah mengampuni setiap kehidupan kita, menghapus setiap dosa dan pelanggaran kesalahan, dan melunaskan semua hutang kita. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach kita minum. Tunaikan padamu sembah Tuhan bagi anak Yeshua Mashiach. Diberkati anak sekolah minggu remaja muda akan beribadah, diberkati seluruh jemaat yang meninggalkan tempat ini, dan oleh anugerah kasih karunia kemurahan-Mu kami dapat berhimpun kembali minggu-minggu mendatang dengan tetap berkat yang melimpah. Kasih karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yeshua HaMashiach memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Elohim kami, Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian-Mu.
kasih wajah, terima kasih wajah. Shalom. Terima kasih untuk semua pemberian, untuk semua perhatian dari jemaat dalam bentuk apapun. Yesus memberkati. Di matamu mulia dalam pandanganmu, di matamu Yesus yang mengasihi. Di matamu mulia dalam pandanganmu, ku berharga di matamu Yesus yang mengasihi.